Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan yaitu bab tentang penjelasan dari surat Al-Bayyinah. Kita sampai pada ayat yang keempat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah." Dan tidaklah terpecah-pecah orang-orang ahli kitab melainkan setelah datang kepada mereka bukti yang nyata. Jadi sebelum datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka ahlul kitab, khususnya dari kalangan Yahudi, mereka itu sepakat menanti-nanti nabi terakhir, dan mereka berjanji akan beriman kepada nabi terakhir tersebut. Yang mana sifat nabi terakhir itu sudah dijelaskan Allah di dalam Taurat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala jelaskan mereka itu mengetahui tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengetahui tentang anak-anak mereka sendiri. Jadi sudah ada dalam kitab-kitab mereka. Namun tatkala datang Al-Bayyinah, yang disebut Al-Bayyinah di sini adalah bukti yang jelas, yaitu siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah Allah utus Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dalam ayat ini disebut dengan Al-Bayyinah. Disebut dengan apa? Al-Bayyinah. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Nah, Al-Bayyinah dalam ayat ini yang dimaksud siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka mereka itu berpecah belah. Sebagian dari mereka beriman, dan kebanyakan mereka kufur, gak mau beriman. Kenapa? Karena Rasul terakhir laisa minhum, bukan dari golongan mereka. Karena Rasul terakhir itu yang Allah utus bukan dari golongan mereka, bukan dari Bani Israel, tetapi dari Bani Hashim, dan Bani Hashim itu dari Quraisy. Makanya mereka nggak mau beriman. Memang betul di antara mereka ada yang beriman, tapi kebanyakan mereka itu kufur, tidak mengimaninya. Karena apa? Hasadam min indi anfusihim mim ba'di ma ja'at humul bayyinah. Itu disebabkan hasad yang ada pada diri mereka. Setelah jelas kepada mereka, setelah datang kepada mereka bukti-bukti yang nyata, setelah datang kepada mereka kebenaran, tetapi karena apa? Karena hasad, rasa tidak suka, rasa benci, rasa nggak terima bahwa Rasul terakhir bukan dari kalangan mereka. Padahal Allah Subhanahu wa taala banyak mengutus Rasul dari Bani Israel, banyak mengutus nabi-nabi dari Bani Israel, dan mereka pun membunuh nabi tersebut dengan seenaknya. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, pagi hari mereka membunuh nabi, sore harinya mereka bersikap seperti biasa. Dan di antara nabi yang dibunuh oleh mereka adalah Zakaria, Nabiullah Zakaria alaihi salam. Maka jika nabi saja
dengan santainya, dengan enaknya mereka bunuh, ya, maka pantas orang-orang Yahudi itu tidak memiliki sifat kasihan. Nabi saja mereka bantai, Nabi saja mereka bunuh, ya. Allah mengatakan bahwa demikian itu kebiasaan orang-orang Yahudi, kebiasaan orang-orang terdahulu, ya. Sejak datang Taurat mereka sudah berpecah belah, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ya, dalam Quran surat Al-Imran ayat 105. Apa kata Allah? Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum adzabun azim. Kata Allah, dan jangan kamu menjadi seperti orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas. Ini bukti apa? Bukti ketika datang kepada kita kebenaran, maka kita harus bertaslim, berserah diri, menerima kebenaran tersebut, ya, dan menyingkirkan ego kita masing-masing, ya. Walaupun kebenaran itu sangat bertolak belakang dengan kebiasaan kita, misalnya dengan kebiasaan keluarga kita, dengan kebiasaan kampung kita, ya. Tapi kalau itu kebenaran wajib kita ikuti, ya. Li'annal haq ahaqqu an yuttaba', karena kebenaran itu berhak untuk diikuti, ya. Kebenaran itu berhak untuk diikuti, ya. Jangan kita menjadi orang-orang yang berselisih, yang berpecah belah setelah datang kepadanya kebenaran, ya. Apa kata Allah? Wa ulaika lahum adzabun azim. Mereka, ya, itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat. Kenapa? Karena menyelisihi al-haq, menyelisihi kebenaran, ya. Makanya kewajiban kita itu tunduk dan patuh kepada kebenaran. Kenapa? Karena al-haqqu mir rabbihim. Kata Allah, al-haqqu mir rabbik. Kebenaran itu dari Tuhanmu ya Muhammad. Wajib diikuti. Fala takunanna minal mumtarin. Jangan engkau menjadi orang-orang yang ragu, ya. Kata Imam Ibnu Qayyim, ya, jangan terkecoh dengan sedikitnya pengikut, ya. Karena kebenaran itu tidak diukur dengan banyak dan sedikitnya pengikut, ya. Karena di hari kiamat nanti ada nabi yang enggak memiliki pengikut sedikit pun, ya. Ada nabi yang memiliki pengikut banyak, ada nabi yang memiliki pengikut yang sedang, ada nabi yang enggak memiliki pengikut satu pun, ya. Lalu apakah Allah mengatakan nabi itu gagal? Tidak. Allah tetap, ya, meninggikan derajat seorang nabi tersebut, karena itulah kebenaran, ya. Maka jangan terkecoh dengan sedikitnya pengikut. Tidak. Kebenaran itu enggak diukur dengan banyak atau sedikitnya jumlah. Bahkan kata Allah, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabili. Jika engkau mengikuti kebanyakan orang di muka bumi ini, ya, maka mereka akan menyesatkanmu. Ini bukti, ya, bahwa kebenaran itu, ya, tidak selamanya, ya, banyak pengikutnya, tidak. Kebenaran adalah kebenaran, ya. Kata Abdullah bin Mas'ud, ya, al jama'atu ma'al haq walau kunta wahdak. Ahlu sunnah wal jamaah itu bersama kebenaran kalaupun kau sendiri di muka bumi ini, ya. Karena al-haqqu ahaqqu an yuttaba. Kebenaran itu wajib untuk diikuti, ya. Kebenaran itu wajib untuk diikuti. Al-Hafidz Ibnu Katsir, ya, rahimahullah, ketika menafsirkan ayat pada surat Al-Bayyinah ini, ya, beliau membawakan hadis yang masyhur yang disahihkan oleh banyak ahli hadis, ya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iftaraqal yahudu ala ihda aw thintaini wa sab'ina firqatan wa tafarraqatin nasara ala ihda aw thintaini wa sab'ina firqatan wa taftariqu ummati ala thalathin wa sab'ina firqah. Kata Nabi, kaum Yahudi telah terpecah menjadi 71 golongan, ya, atau 72 golongan. Kaum Nasrani, ya, telah terpecah menjadi 71 atau 72 golongan. Dan umatku, kata Rasul, akan terpecah menjadi 73 golongan. Jadi umat Rasulullah itu akan terpecah menjadi 73 golongan, ya. Kemudian kata Nabi, yang 72 itu berada di neraka.
Apa maksud berada di neraka? 72 itu adalah kelompok yang menyimpang. Makanya diancam dengan neraka. Bukan pasti masuk neraka, bukan. Ya, bukan pasti masuk neraka. Itu adalah ayat ancaman. Di Quran tuh banyak. Ya, metode uslub seperti itu banyak dalam Quran. Yang menunjukkan apa? Mereka itu di atas penyimpangan. Ya. Mereka itu di atas penyimpangan. Ya. Dan satu berada di surga. Ya. Artinya satu berada di atas kebenaran. Yang satu ini berada di atas kebenaran. Qalu wa man hiya ya Rasulullah, ya. Para sahabat berkata, siapa itu yang satu ya Rasulullah? Siapa kelompok yang selamat itu? Siapa kelompok yang berada di surga itu? Qalu, ya, wa man hiya ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, siapa mereka wahai Rasulullah? Qala ma ana alaihi wa ashabi. Mereka adalah, ya. Jadi Rasul sebutkan sifatnya. Ma'ana alaihi wa ashabi, apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya. Jadi siapa saja yang sifatnya seperti ini, ya, maka dia adalah golongan yang selamat. Ya, baik dari organisasi A, organisasi B, organisasi C. Kalau selama dia seperti ini sifatnya, ma'ana alaihi wa ashabi, maka dia berada di atas golongan yang selamat. Karena ini sifat. Ini sifat. Siapa? Apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya. Ya. Maksudnya apa? Seorang yang beragama sebagaimana agamaku dan agama para sahabatku. Ya. Seorang yang beramal sebagaimana amalku dan amalnya para sahabatku. Ya. Jadi siapapun dia. Ya. Tidak terbatas pada organisasi A, tidak. Jadi mereka yang sifatnya seperti ini, ya, yang beragama ya sebagaimana agama Nabi dan para sahabatnya, yang beriman sebagaimana keimanan Nabi dan para sahabatnya, yang berakidah sebagaimana akidahnya Nabi dan para sahabatnya, dia termasuk golongan yang selamat. Ya. Jadi sekali lagi Rasul sebutkan sifat atau ciri. Jadi siapa saja yang seperti ini, dia berada di atas al-haq. Makanya kita nggak usah pusing, ya, tentang 72 itu nggak usah pusing. Yang harus kita pikirkan bagaimana kita berada di atas ciri yang tadi. Ya, karena kata Allah Subhanahu wa taala, fa in amanu bimitsli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Seandainya mereka beriman sebagaimana keimanan kalian wahai para sahabat Rasul, maka mereka akan mendapatkan petunjuk. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk berislam dengan Islamnya para sahabat. Untuk berakidah dengan akidahnya para sahabat. Untuk beribadah dengan ibadahnya para sahabat. Sehingga berkata Hudzaifah ibn Yaman, ya, radhiyallahu taala anhu, kullu ibadatin lam ta'abbadha ashabur rasul fala ta'abbaduha. Setiap peribadatan yang tidak pernah dikerjakan oleh para sahabat Rasul, fala ta'abbaduha, jangan kalian anggap itu ibadah. Jangan kalian anggap itu ibadah. Ya. Ini wasiat dari Hudzaifah, salah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ya, orang-orang dahulu dari kaum Yahudi telah berpecah belah meskipun telah datang petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita tidak boleh seperti mereka. Ya. Allah Subhanahu wa taala ingatkan jangan seperti mereka. Siapa? Bagaimana mereka? Ketika datang kepadanya kebenaran, mereka tidak mau terima. Ketika datang kepadanya petunjuk, mereka enggak mau terima. Ya. Dan ingat, ya, salah satu yang bisa menghalangi kita dari kebenaran pertama itu adalah rasa hasad, ya, sifat hasad, ya. Yang kedua itu adalah sifat mencari ridho manusia, ya, mencari ridho manusia. Hasad ini sebagaimana, ya, yang dijelaskan oleh Allah tentang perihal kaum Yahudi, ya, tentang perihal kaum Yahudi. Itu gara-gara mereka hasad, ya, gara-gara mereka nggak mau terima kalau Nabi itu bukan dari bangsa mereka, mereka nolak. Ya, adapun, ya,
mengutamakan ridho nas sebagaimana pamannya Nabi Abu Thalib. Ya. Itu gara-gara mencari keridhaan manusia, dia mati di atas kekafiran. Padahal dia yakin seyakin-yakinnya, bahkan menyenandungkan sebuah syair ya yang menjelaskan bahwasanya agama ponakanku itu adalah agama yang benar. Ya. Kalau aku tidak takut celaan dari kaumku, aku akan mengikuti agama Muhammad. Kalau aku tidak takut akan celaan siapa? Kaumku, aku akan mengikuti ya agama keponakanku. Artinya Abu Thalib ini meyakini bahwa yang dibawa oleh Rasul itu benar. Tetapi gara-gara apa? Mengutamakan ridho siapa? Keridhaan manusia. Ya, mengutamakan keridhaan manusia. Maka ini yang bisa menghalang-halangi dari al-haq. Ya. Makanya dikatakan ridhon nas ghayatun la tudrak. Keriduan manusia itu tujuan yang enggak pernah dicapai. Ya. Maka seorang yang senantiasa mencari ridho manusia itu tidak akan pernah selesai. Sampai datang kepadanya kematian baru nanti menyesal. Dan penyesalan setelah kematian itu penyesalan yang tidak bermanfaat, yang tidak berguna sedikit pun. Kemudian ayat berikutnya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka hanya diperintahkan untuk menyembah Allah dengan ikhlas mentaatinya semata karena dalam menjalankan agama ini, dan juga agar melaksanakan salat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang benar. Jadi hunafa ya, itu diambil dari kata hanif ya, yang dalam bahasa Arab ya artinya condong, yaitu condong kepada tauhid dan menjauh dari kesyirikan. Itu namanya hanif atau hunafa. Ayat ini menjelaskan apa? Wajibnya ikhlas dalam setiap ibadah. Ya, menjelaskan akan wajibnya ikhlas dalam setiap ibadah. Ya, jadi ibadah apapun ya, itu dituntut untuk ikhlas dalam ibadah tersebut. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisin. Keadaan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah mukhlisin, dalam keadaan ikhlas kepadanya dalam menjalankan agama ini. Jadi setiap ibadah apapun kita dituntut ikhlas di dalamnya. Kemudian meskipun ahli kitab dan kaum musyrikin hanya diperintahkan untuk beribadah ikhlas kepada Allah dan menjauhkan diri dari kesyirikan, serta untuk menegakkan salat dan membayar zakat. Namun mereka tetap tidak saja mau beriman dan mengikuti perintah Allah dan Rasulnya tersebut. Ya. Karena apa? Karena pembangkangan mereka. Ya. Padahal apa yang diperintahkan atau didakwahkan oleh Nabi Muhammad itu sejatinya sama dengan apa yang disampaikan, apa yang didakwakan oleh nabi-nabi sebelumnya. Sama sebagaimana dakwahnya Nabi Nuh, sama sebagaimana dakwahnya Nabi Musa, sama sebagaimana dakwahnya Nabi Isa, sama yang didakwakan Rasul itu sama. Ya. Tetapi mengapa mereka menolak? Ya. Kalau mereka benar-benar beriman kepada Nabi Musa misalnya, maka pasti dia akan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa yang didakwakan oleh Nabi Musa adalah apa yang didakwakan, sama dengan apa yang didakwakan oleh siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka benar-benar beriman kepada Isa bin Maryam, maka pasti mereka akan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena apa yang disampaikan Nabi Isa itu persis dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini sebagaimana ya penjelasan Raja Najasyi ya. Sebagaimana penjelasan Raja Najasyi bahwasanya ya apa yang disampaikan, yang didakwakan oleh Rasul itu persis sebagaimana apa yang disampaikan oleh Nabi Isa, seolah keluar min mishkatin wahid, dari lubang yang satu. Menunjukkan apa? Akan samanya, nggak ada bedanya. Ya, tidak ada bedanya. Nah, ini pengakuan Raja Najasyi. Ya. Jadi apa yang didakwakan oleh Rasulullah, oleh Muhammad, itu sebagaimana apa yang disampaikan oleh Nabi Isa, ka'annahu yakhruju min mishkatin wahid, seolah keluar dari lubang yang satu. Ya.
Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula." Kata Allah, sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat. Ya. Jadi setiap umat itu ada rasul yang diutus. Ya. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan jumlah rasul yang diutus itu ya 313 rasul. Adapun jumlah nabi yang Allah utus sebanyak 124.000 nabi. Ya. Jadi tidaklah setiap umat pasti ada rasul yang mengajaknya. Pasti Allah kirim nabi, pasti Allah kirim rasul. Ya. Kata Allah, wa minhum man qasasna alaik. Dan di antara rasul itu ada yang kami ceritakan kepadamu wahai Rasulullah. Wa minhum man lam naqsushum alaik. Dan di antara mereka juga tidak ada yang tidak pernah kita beritahukan kepada engkau. Jadi begitu banyak ya nabi dan rasul yang Allah utus. Semua misinya sama, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Ini tugasnya. Ya. Tugas setiap rasul yang Allah utus an i'budullah, agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala, agar mereka mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wajtanibut taghut, dan agar mereka menjauhi taghut yang secara umum maknanya adalah kesyirikan. Jadi segala bentuk kesyirikan itu ditinggalkan. Ya. Karena kesyirikan itu adalah larangan yang paling besar, itu adalah kesyirikan. Ya. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, ya, ketika ditanya di antara dosa-dosa besar, kata Nabi, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau jadikan tandingan bagi Allah sedangkan Allah telah menciptakanmu. Ini dosa besar. Engkau sekutukan Allah sementara Allah lah yang telah memberikan kenikmatan kepadamu. Engkau memberikan ibadah kepada selain Allah sementara Allah yang telah menghidupkan dan telah menjamin rezekimu. Ya. Maka ini ya, syirik ini merupakan salah satu dosa besar. Saking besarnya dosa tersebut, siapa yang mati dalam keadaan menyekutukan Allah, maka tidak ada harapan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tertutup baginya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan pernah mengampuninya. Fala iyadzubillah. Oleh karena itu, Al-Imam Ahmad rahimahullah senantiasa berdoa, ya, Allahumma amitna 'alal islami wa sunnah. Ya Allah, wafatkanlah kami di atas Islam. Maksud di atas Islam itu di atas ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di atas sunnah. Di atas sunnah itu adalah di atas keadaan berittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena kita nggak tahu dengan apa Allah menutup usia kita. Dengan ketaatankah atau dengan kemaksiatankah? Makanya kita harus selalu minta sama Allah Subhanahu wa taala. Kita harus minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diistiqomahkan ya di atas jalan yang hak, di atas jalan yang lurus, di atas jalan yang diridhai Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ila adin akhahum huda, dan kepada kaum Ad kami utus saudara mereka yaitu Nabi Hud alaihi salam. Ya. Kaum Ad, ya. Kaum Ad itu datang setelah dimusnahkannya kaum Nuh. Ya. Datang setelah dimusnahkannya kaum Nuh. Kemudian ya, ternyata kaum Ad ini ya, mereka melakukan praktek-praktek kesyirikan sebagaimana kesyirikan yang dilakukan oleh kaum Nuh alaihi salam. Ya. Sebagaimana ya, prakteknya itu dilakukan oleh kaum Nuh. Maka Allah Subhanahu wa taala utus ya dari bangsa mereka ya, yaitu Nabiullah Hud alaihi salam. Qala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairu afala tattaqun. Apa kata Nabi Hud ya? Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Dia. Sembahlah Allah saja, jangan kau sembah selain Allah. Jangan kau sembah ya
berhala-berhala itu. Karena berhala-berhala itu nggak akan bisa memberikan manfaat dan tidak akan bisa memberikan madarat. Sembahlah Allah saja, satu-satunya zat yang wajib disembah, yang tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Dia. Mengapa kamu tidak bertakwa? Afala tattaqun? Mengapa kamu tidak bertakwa? Mengapa kamu tidak takut? Ya, akan siksa Allah sebagaimana Allah telah menurunkan siksa kepada umat sebelum engkau, yaitu kaum Nabi Nuh, yang Allah siksa dengan apa? Banjir, ya. Kemudian dalam ayat lain, ya, wa ila samud akhahum salihah, dan kepada kaum Samud, ya, kami utus saudara mereka adalah Salih. Ya. Kaum Samud ini datang setelah kaum Ad. Dikatakan Samud ini adalah kaum Ad generasi kedua, ya, yang nasabnya itu nyambung ke Syam bin Nuh, ya, Syam bin Nuh, ya. Dikatakan kaum Samud, ya. Sebagai lagi mengatakan Ad generasi kedua, ya. Maka kaum Ad itu, ya, disiksa dengan petir yang sangat keras, ya, petir dengan guntur, ya, yang sangat keras, ya, yang membuat mereka itu, ya, terlempar, ya, terlempar seperti mayang kurma, ya. Kemudian terlempar jatuh ke bumi, langsung terbelah menjadi dua. Itu, ya, salah satu azab yang Allah turun kepada kaum Ad. Ya. Sudah itu, ya, ketika turun adab, ya, Nabi Hud itu dan para pengikutnya dia berlindung, ya, di dalam gua. Dan petir itu, ya, 7 hari 7 malam seperti itu terus, sampai tidak menyisakan sedikit pun. Wa amma adun fa uhliku birihin sarsarin atiyah sakharaha alaihim sab'a layali wa thamaniyata ayyamin husuma. Ya. Dan kaum Ad, ya, kami siksa dengan kami datangkan, ya, angin yang sangat panas, ya, yang mengandung guntur tadi selama 7 hari, ya, 8 malam atau 7 hari 7 malam. Datangkan angin kencang, setelah itu petir menggelegar, ya, sampai terlempar, ya. Ya, akhirnya dia jatuh dalam keadaan terpecah. Itu gara-gara apa? Gara-gara mereka menantang, ya, Nabi Hud, ya. Gara-gara mereka menantang, diajak kepada kebenaran, nggak mau, malah menantang Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kepada saudaranya itu kaum Samud, ya. Akhahum Salihah, diutus kepada mereka Nabiullah Salih, ya. Yang kata kaum Samud, wahai Salih, kalau benar-benar engkau seorang nabi yang Allah utus, ya, bisa tidak kamu mengeluarkan dari batu yang besar itu onta yang sedang bunting, ya. Karena kaum Samud itu dikasih kelebihan sama Allah, ahli pahat, ya. Dia bisa memahat gunung menjadi sebuah rumah-rumah, ya. Mereka minta, kalau berhasil aku akan beriman kepadamu. Kemudian Nabi Salih tadi sholat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan izin Allah, ya, batu yang besar tadi mengeluarkan darinya onta yang sedang bunting yang sebagaimana mereka sifati, dan mereka menyaksikan sendiri. Ya, di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan dari mereka kufur, ya. Jadilah onta itu mukjizatnya Nabi siapa? Nabi Salih, ya. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh, ya. Wahai kaumku, sembahlah Allah yang tidak ada sembahan yang berhak disembah bagimu selain Dia. Jadi Nabi Saleh juga dakwanya seperti itu, ya. Nabi Isa juga sama, ya. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budullaha rabbi wa rabbakum, ya. Kata Nabi Isa, aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang kau perintahkan kepadaku ya Allah, yaitu sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Jadi Nabi Isa juga mengajak untuk menyembah siapa? Allah Subhanahu wa taala.
Ya. Maka seorang yang benar-benar beriman kepada Nabi Isa pasti beriman kepada Nabi Muhammad. Seorang yang benar-benar beriman kepada Nabiullah Musa pasti beriman kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu sejatinya sama dengan yang dibawa oleh nabi-nabi dan rasul sebelumnya. Ya. Kemudian ya, ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang nasib orang-orang kafir dan musyrikin ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh orang-orang kafir dari golongan ahlil kitab ataupun orang-orang musyrik ya. Dari golongan ahlul kitab yaitu Yahudi dan Nasara. Ini menjelaskan apa? Menjelaskan bahwa Yahudi dan Nasara itu mereka adalah orang-orang kafir. Allah sendiri yang mengkafirkan mereka. Dan juga orang-orang musyrik, yaitu mereka yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala ya. Maka kalau mereka tidak taubat ya, apa kata Allah? Ya, mereka fi nari jahannam khalidina fiha, tempat mereka itu pada neraka jahanam, kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Maka mereka adalah makhluk yang paling buruk. Kenapa? Karena mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang tidak beriman kepada Allah dialah makhluk yang paling buruk. Ya, sebagaimana yang Allah jelaskan dalam Quran surat Al-Anfal ayat 55. Apa kata Allah? Inna syarrad dawabi indallahi alladzina kafaru fahum la yu'minun. Ya. Sungguh makhluk yang paling buruk di sisi Allah adalah orang-orang kafir. Kenapa? Karena mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal ya telah jelas kepada mereka mukjizat para nabi dan rasul. Telah jelas kepada mereka ya petunjuk-petunjuk. Tapi kenapa mereka tidak mau beriman? Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala sifati mereka dengan makhluk yang paling buruk. Kemudian di dalam ayat lain ya, yaitu surat Al-A'raf ayat 179 ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi." Dan sungguh kami jadikan untuk isi neraka jahanam itu kebanyakan dari bangsa jin dan manusia. Kenapa? Ya, pertanyaannya kenapa? Ya. Bangsa jin dan manusia itu banyak yang menjadi penghuni neraka jahanam. Siapa mereka yang seperti itu? Maka Allah jelaskan, lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Sebabnya mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Itu sebabnya kita punya hati, tetapi kita nggak mau menggunakan hati tersebut untuk merenungi nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita punya mata tetapi mata kita tidak digunakan untuk merenungi tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Padahal banyak sekali tanda kekuasaan Allah yang sudah kita lihat. Ya, kita punya telinga tetapi kita nggak mau mendengar ya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. 3 sebab tadi. Ulaika kal an'am, kata Allah mereka itu seperti binatang ternak. Balhum adall, bahkan lebih sesat, lebih hina dari binatang ternak. Ulaika humul ghafilun, mereka itu orang-orang yang lalai. Allah sebut mereka orang-orang yang lalai, bukan mereka orang-orang yang jahil. Kenapa? Kalau jahil itu masih ada pemaafan. Ya. Kalau orang itu jahil, bodoh, nggak tahu, itu masih dimaafkan sama Allah. Masih ada uzurnya, walaupun dengan syarat uzurnya. Tetapi lalai itu tahu, tetapi pura-pura tidak tahu, itu lalai. Kita dengar azan duhur, tahu itu azan duhur, tapi kita pura-pura nggak dengar. Kita dengar azan subuh, tetapi kita pura-pura nggak dengar. Kita lihat Al-Quran, tetapi pura-pura nggak lihat. Itu lalai. Dan lalai tidak ada pemaafan.
Allah itu memaafkan orang-orang yang jahil, tetapi tidak memaafkan orang-orang yang lalai. Karena lalai itu dia tahu ilmunya, dia faham ilmunya, tetapi dia tidak mementingkan, tidak mau mengamalkan ilmu-ilmu tersebut. Ya, makanya ya, sebab kebanyakan manusia dan jin menjadi penghuni jahanam, Allah tutup ayat ini, ulaika humul ghafilun, mereka itu yang lalai. Mereka itu orang-orang yang lalai, bukan orang-orang yang jahil. Karena ini tanda kalau orang jahil itu masih dimaafkan. Kalau orang nggak tahu tuh masih dimaafkan. Tetapi ada kewajiban bagi orang jahil, yaitu belajar. Ya. Itu kewajiban orang yang tidak tahu, wajib belajar. Tetapi lalai, dia itu tahu, dia itu paham. Ya. Tetapi telinganya pura-pura tidak dengar, ya. Matanya pura-pura tidak lihat, hatinya pura-pura tidak memahami. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini juga sekaligus bantahan untuk orang-orang liberal yang menyatakan bahwa Yahudi dan Nasrani masuk surga sebagaimana kaum muslimin. Orang liberal mengatakan Yahudi dan Nasrani itu berada di surga. Ini dibantah sama ayat ini. Ya, karena keyakinan demikian adalah keyakinan yang kufur, ya. Karena seakan-akan Allah melazimkan telah menyamakan antara agama tauhid dan agama kesyirikan, yang menyamakan Allah Subhanahu wa taala sebagai sembahan orang-orang yang beriman. Kemudian yang perlu diingat ya. Seorang yang memiliki akhlak yang baik tetapi dia tidak mentauhidkan Allah, maka hal itu tidak bermanfaat di sisi Allah. Karena orang liberal itu beralasan agama itu adalah akhlak. Ya, inti dari agama itu adalah akhlak. Makanya orang-orang Yahudi dan Nasrani, ya, kalau akhlak mereka bagus, ya, baik, maka mereka masuk surga. Ya, padahal, ya, kaidahnya seorang yang memiliki akhlak mulia tetapi tidak mentauhidkan Allah, maka hal itu tidak bermanfaat. Sebagaimana Ibnu Jud'an dalam sebuah hadis yang sahih, Aisyah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, Ibnu Jud'an kana fil jahiliyah yasilur rahim wa yut'imul miskin fahadzaka nafi'atun. Ya Rasulullah, Ibnu Jud'an itu di zaman jahiliyahnya dia adalah orang yang senantiasa menyambung silaturahmi. Baik apa tidak berarti? Baik apa tidak? Baik. Memberi makan kepada orang-orang miskin, baik apa tidak? Apakah bermanfaat bagi dia kebaikan-kebaikan tersebut? Apa kata Nabi? La yanfa'uhu innahu lam yaqul yauman rabbighfirli khati'ati yaumaddin. Nabi menjawab, itu semua tidak bermanfaat. Jadi kebaikan-kebaikan tadi, akhlak tadi nggak bermanfaat. Kenapa? Karena dia tidak pernah berdoa kepada Allah, ya Allah ampunilah dosa-dosaku pada hari kiamat kelak. Artinya apa? Karena Ibnu Jud'an tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka akhlak baik saja tidak cukup. Harus dibarengi dengan apa? Islam. Begitu juga yang terjadi pada paman Nabi, yaitu Abu Thalib. Siapa yang lebih hebat dari Abu Thalib dalam membela Islam? Bahkan rela mati untuk membela Nabi. Tetapi bersama itu pembelaannya terhadap Nabi tidak menghindarkan dari api neraka jahanam. Taib. Siapa yang lebih berakhlak dari Abu Thalib? Ya. Tetapi karena tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ya, maka Allah menyiksa, memasukkan dia ke dalam neraka jahanam. Ya. Jadi sekali lagi orang-orang ahlul kitab dan juga orang-orang musyrikin, ya, fi nari jahannam khalidina fiha. Tempatnya di neraka jahanam kekal selama-lamanya. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah siapa? Makhluk yang paling buruk. Karena apa? Tidak beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, ya, sebutkan sebaliknya, innal ladzina amanu, orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, wa amilus salihat, dan beramal soleh, berakhlak baik, berakhlak yang mulia, ulaika hum khairul bariyah, mereka adalah sebaik-baik makhluk. Mereka adalah sebaik-baik makhluk. Siapa mereka? Hamba-hamba yang mentauhidkan Allah, hamba-hamba yang beriman kepada Allah, hamba-hamba yang melakukan amal saleh. Ya. Jadi amal saleh itu, ya, di atas dasar keimanan. Amal saleh itu
di atas dasar ketauhidan baru bermanfaat. Amal salih, akhlak yang tidak didasari iman, yang tidak didasari ketauhidan tidak bermanfaat sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bagi orang lain manfaat. Ya, sebagaimana Ibnu Jud'an tadi, ya. Mungkin bagi tetangganya manfaat, bagi saudaranya bermanfaat. Tetapi apakah di sisi Allah perbuatannya bermanfaat? Jawabannya tidak. Kenapa? Tidak beriman kepada Allah, tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan di sisi Allah menjadi makhluk yang paling buruk. Adapun orang-orang yang beriman, beramal saleh, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, berakhlak yang baik, ya, maka mereka di sisi Allah adalah sebaik-baik makhluk. Ya, sebaik-baik makhluk. Oleh karena itu, ya, Bilal ibn Rabah itu dari kalangan apa? Orang terpandang apa dari kalangan budak? Budak. Tetapi Nabi mendengar sandalnya berada di surga. Menunjukkan apa? Menunjukkan Bilal berada di surga. Abu Jahal itu dari kalangan terpandang apa tidak? Terpandang. Ya. Tetapi Allah tempatkan di mana? Di neraka. Ya, karena orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah tegaskan, in akramakum indallahi atqakum. Sungguh orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah siapa yang paling bertakwa. Siapapun itu, ya. Dari suku mana, dari ras mana, dari negara mana, kalau dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik takwa, maka dia mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat terakhir Allah berfirman, jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka adalah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Dzalika liman khasyiya rabbah. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Rabbnya. Allah ridho dengan mereka karena ketaatan mereka kepada Allah. Allah ridho dengan mereka karena keimanan dan ketauhidan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka juga ridho, puas dengan karunia dan kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka, itu surga abadi. Khalidina fiha abada. Yang mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah balasan, ya, bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang tunduk, patuh dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah balas dengan surga yang di dalamnya terdapat berbagai macam kenikmatan. Adapun mereka yang kufur kepada Allah, mereka yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan balas mereka dengan neraka yang penuh dengan kesiksaan. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum tutup barangkali ada yang ditanyakan perihal materi, tafadhol.